Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami memohon bimbingan-Mu dalam percakapan kami malam hari ini, agar nama-Mu dipermuliakan dan kami semua menerima berkat daripada-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam semua. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita belajar sebenarnya satu topik yang merupakan kelanjutan topik yang kemarin, pengenalan homiletik. Minggu lalu kita belajar hermeneutik, pengenalan hermeneutik. Hari ini kita belajar pengenalan homiletik. Kita buka dulu dalam Alkitab kita dari Ezra pasal yang ke-7. Ezra pasal yang ke-7. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Oke, Ezra pasal yang ke-7, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti firman Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Ezra. Dia pertama meneliti firman Allah, firman Tuhan itu. Lalu dia sendiri melakukannya lebih dulu dan baru dia mengajarkannya. Ini biasanya menjadi dasar ketika orang-orang belajar homiletik, saudara-saudara. Bagaimana firman Tuhan itu kita teliti, minggu lalu kita belajar cara menelitinya, begitu. Lalu tingkatan selanjutnya, kita harus memiliki kesediaan untuk melakukannya. Baru diajarkan, gitu ya, dikhotbahkan, diberitakan. Sebab tanpa melakukannya, maka sia-sia apa yang kita teliti dan rasa-rasanya tidak patut untuk diberitakan, untuk menjadi saluran pemberita itu. Kenapa? Karena kitanya pasif, kitanya tidak mau untuk melakukan. Nah, jadi sebagai pemberita firman, hendaklah kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Saya hendak share screen, teman-teman. Sebentar ya. Oke, ini ada teman saya nih dari jauh nih, dari Papua nih, dari Jayapura nih. Cynthia tuh. Terima kasih sudah join. Oke, homiletika. Apa sih homiletika? Ini makanan jenis apa begitu ya? Sudah masuk? Share screen saya. Teman-teman, oke. Homiletika. Bukan homo ya. Homiletika. Apa itu? Sederhananya dia adalah ilmu berkhotbah. Itu sederhananya ilmu berkhotbah, selesai. Itu sederhana sekali, begitu ya. Tetapi definisinya saya buat di sini adalah seni menyampaikan firman Allah dengan melalui proses hermeneutika yang minggu lalu kita belajar. Begitu ya, teman-teman. Yang tertib dengan memperhatikan konteks di dalam teks
dan konteks saat ini, konteks di mana teman-teman, saudara-saudara hendak memberitakan firman Tuhan. Itu harus dipertimbangkan. Sehingga mampu menjawab kebutuhan rohani pendengar. Oke? Seni menyampaikan firman Tuhan dengan melalui proses hermeneutika atau eksegesis yang tertib. Berarti ada yang tidak tertib, iya, nanti hasilnya berbeda. Kemarin sudah panjang lebar kita bicara soal itu ya. Dan dengan memperhatikan konteks. Teks, minggu lalu kita belajar teks, ada konteksnya. Si penulis kitab itu punya budayanya sendiri, punya konteks kehidupan, punya situasi real yang dia alami. Dan perhatikan juga konteks kita saat ini di tahun 2020 ini. Begitu ya. Bagaimana situasi kita? Apa yang paling up to date saat ini? Perhatikan. Atau kalau teman-teman dari Genesis Mystery, biasa pelayanan di dunia remaja dan pemuda, apa yang paling dekat dengan mereka itu juga perlu diperhatikan. Sehingga pemberitaan kita menjawab kebutuhan rohani pendengar. Kalau kita ngomong, kita menjelaskan ayat, tapi jemaat bingung begitu. Apalah ini orang khotbah apa, begitu kan? Malah nggak dapat apa-apa. Atau bisa saja dia berkhotbah, rasanya orang diberkati, tapi sebenarnya bukan itu maksud si penulis teks. Gitu. Jadi ini dua hal ya. Yang pertama, ada orang berkhotbah yang tidak memperhatikan konteksnya saat ini sehingga dia sibuk menguliti ayat begitu. Jadi ayat terus. Dia pikir dia sudah berkhotbah, tapi jemaat tidak mendapat apa-apa. Tapi di sisi yang kedua sepertinya sangat menjawab situasi. Menjawab situasi, tetapi sebenarnya bukan hal itu yang sedang dibicarakan teks Alkitab. Nah, ini berbahaya, teman-teman. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Jadi, saya punya analogi seperti ini antara homiletika dengan hermeneutik. Kalau hermeneutik itu adalah dapur. Kalau saya pakai istilah koki ya, masak-memasak itu dapur. Jadi, bagaimana dia mengiris bawang, bumbunya seberapa, apa aja yang harus dimasukkan di dalam potongan daging yang seberat 200 gram, bumbu-bumbu apa saja, itu hermeneutik. Tetapi homiletika, berkhotbah, itu adalah table manner. Nah, jadi tampilan di depannya cantik. Penikmat sajian kita nggak perlu bumbunya berapa, nggak perlu tahu bumbunya berapa banyak, irisan cabenya seperti apa, nggak perlu tahu. Yang dia perlu tahu adalah dia makan nikmat di lidahnya. Begitu ya? Itu analoginya yang saya gunakan. Mengerti teman-teman? Jadi kita lelah di hermeneutik, kita lelah dalam penggalian teks, lelah di sana. Kita detil melihat teks ini sedang bicara apa. Tapi begitu disajikan, harus disajikan senikmat mungkin, seindah mungkin, sehingga pendengar kita mampu menikmati. Oleh sebab itu saya taruh kata seni di sana. Seni menyampaikan firman Allah. Ya, kalau namanya seni, ini unsur-unsur dalam definisi, seni menyampaikan firman Allah, namanya seni, maka teman-teman juga bisa belajar tentang bagaimana public speaking, ya, bagaimana berdiri di depan jemaat, lalu bagaimana tatapan mata. Mungkin teman-teman pernah lihat pengkhotbah yang matanya lihat ke atas terus, atau lihat ke bawah terus, atau matanya lari-lari gitu ya. Dia berkhotbah tapi matanya lari-lari kemana-mana begitu. Mungkin takut. Nah, kalau sudah begitu tidak menarik, kelihatan beritanya tidak tegas.
gitu ya. Kalau soal tatapan mata yang paling sederhana, jika teman-teman takut melihat mengadu bola mata begitu, tatap kening jemaat begitu. Itu lebih membuat kita aman. Tetapi tidak lihat ke atas gitu, mungkin menunggu hikmat dari sorga kali ya, jadi lihat ke atas terus. Yang kedua, melalui proses hermeneutik atau eksegesis yang tertib. Ada dua istilah, yang pertama eksegesis, yang kedua eisegesis. Ekse berarti kita mencoba menarik keluar apa makna yang ada di dalam teks. Menarik keluar. Nah, yang kita tarik keluar ini, makna yang kita ambil dari teks ini, inilah yang kita olah menjadi dasar pemberitaan firman, kita beritakan. Yang satu lagi, eise. Kita sudah punya premis lebih dulu, baru kita masukkan ke dalam. Ini yang dilarang. Jangan sampai mendekati firman Tuhan dengan eisegese, tetapi harus dengan ekse. Kita tarik keluar, makna di dalamnya kita temukan, kita ambil, kita beritakan. Lalu memperhatikan konteks. Baik konteks teks dan konteks masa kini. Tadi saya sudah jelaskan ya, jangan sampai tidak diperhatikan konteks masa kini. Billy Graham berkata bahwa seorang pengkhotbah yang baik, di tangan kanannya dia pegang Alkitab, di tangan kirinya dia pegang newspaper. Pegang koran, artinya apa? Supaya dia punya firman dia, dan dia bisa membaca situasi dunia yang up to date begitu. Sehingga dia tahu beritanya mau diarahkan kemana. Oke. Mampu menjawab kebutuhan rohani pendengar. Ini tujuannya ya, supaya pendengar dia terbangun rohaninya. Dia tahu, dia tercelik mata rohaninya, dan dia tahu keputusan apa yang harus dia ambil. Dia berhenti dari dosanya, dia bisa tersadar akan situasinya, dan tentu selalu berhenti akan dosanya. Lalu di sisi mana di dalam hidupnya dia harus berubah. Begitu. Menjawab kebutuhan rohani pendengar. Matius 7 ayat 28-29, firman Tuhan berkata demikian, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini menarik sekali. Setelah Yesus berhenti berkhotbah, orang-orang banyak jadi takjub. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sama-sama berkhotbah, sama-sama mengajar, begitu ya. Yesus dan ahli-ahli Taurat sama-sama mengajar, tapi ternyata ajaran yang disampaikan, khotbah dari ahli Taurat itu tidak membuat mereka takjub. Tapi yang Yesus sampaikan membuat mereka takjub. Berarti ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Yesus memberitakan khotbahnya dengan kuasa. Ada power di dalamnya. Dan power ini tidak bisa dicipta dengan sendirinya. Power ini haruslah lahir dari pengalaman bersama Kristus. Amin. Saudara-saudara, ini yang harus kita miliki. Power ini harus lahir dari pengalaman kita atau hubungan kita dengan Kristus. Sehingga benar-benar tajam beritanya. Gitu. Charles Spurgeon, dia berkata, saudara-saudara, bahwa pengkhotbah itu bagaikan thunderbolt di tangan Tuhan yang membuat iblis kocar kacir begitu kira-kira. Saya kurang ingat. Tapi kira-kira begitu. Pengkhotbah itu bagaikan thunderbolt di tangannya Allah. Sehingga kabar yang dia beritakan itu membuat seseorang sadar akan dosanya, membuat iblis pun gemetar begitu. Tapi
Apakah kalau hanya karena pengetahuan kita, pandai cerdasnya kita di kepala ini, apakah itu mampu membuat iblis gemetar dan bisa menyentak dosa seseorang? Saya yakin tidak. Nah, oleh sebab itu pengalaman bersama Kristus di dalam doa pribadi kita, dalam perjalanan keseharian kita, pengalaman bersama Roh Kudus di sana, itu yang membuat kita hidup di dalam kuasa Allah. Dan itu terimpartasi di dalam khotbah-khotbah kita. Akan terasa, begitu ya. Suara kita bisa besar, tetapi belum tentu itu menggentarkan dan mengubahkan seseorang, belum tentu. Kalau hanya suara yang besar. Dan saya percaya benar, hanya kuasa Allah yang mampu menggentarkan, menggoncang kuasa iblis, begitu ya. Gitu. Jadi tidak bisa, saudara-saudara. Percayalah. Hanya pergaulan kita dengan Allah di dalam Kristus dan dalam hubungan kita bersama Roh Kudus setiap hari. Itulah yang membuat kita memiliki kuasa yang seperti Kristus. Sehingga ketika kita berkhotbah, maka ada ketakjuban di pendengar kita. Amin. Ini saya tambahkan. Teknik berkhotbah dapat membuat kita menjadi orator. Namun jika kita ingin berkhotbah, teologilah yang kita butuhkan. Ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Tetapi teologi jangan hanya didefinisikan sebagai ilmu tentang Tuhan, tetapi harus dipahami sebagai ilmu yang membawa kita mengalami Tuhan, membawa kita masuk di dalam pengalaman dengan Tuhan. Gitu. Kita belajar, iya, harus belajar teologi. Teman-teman harus biasakan membaca, yes. Tetapi kecakapan tadi, saya singgung tentang public speaking. Kecakapan public speaking tidak ada artinya apa-apa. Sebab tingkatan, bagi saya, tingkatan berkhotbah itu lebih dari sekedar orator. Kita punya Bapak orator yang hebat, Bapak Insinyur Soekarno, begitu ya. Jika beliau menyampaikan orasinya, orang bisa terbakar semangatnya. Wah, begitu ya. Tapi khotbah disampaikan dengan lembut, begitu. Itu juga bisa membakar diri seseorang, sehingga dia bisa menyadari keberadaannya yang berdosa. Dia sadar bahwa dia membutuhkan kasih Kristus, dan dia menyesali kehidupannya yang berdosa. Akhirnya dia tertunduk di bawah kaki Kristus. Ya, itulah kekuatan. Dan disinilah arena kita, saudara-saudara. Syarat menjadi seorang pengkhotbah, pemberita firman, tentu intim dengan Tuhan, itu jelas, penuh dengan Roh Kudus. Ayo, ini core-nya kita, core-nya orang Kristen. Kita uji diri kita, di mana keintiman kita, sejauh apa keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana jam-jam doa kita, tertib enggak? Lalu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal ini tidak berbicara tentang karunia, tetapi penuh Roh Kudus yang membawa kita berkarakter Kristus. Gitu ya. Sehingga selanjutnya menolong kita, apakah kita sebagai pembelajar firman yang setia atau tidak? Agak heran juga kalau ada seorang pengkhotbah yang tidak baca firman setiap hari, agak ajaib juga begitu, teman-teman. Lalu mampu berkomunikasi dengan baik. Dan jangan lupa ikuti perkembangan zaman, jangan gaptek, jangan lambat begitu ya, jangan tertutup dengan berita-berita yang headline, yang dekat dengan kita. Amin. Siap masuk ke dimensi ini, saudara-saudara? Jadi tidak mudah ya jadi pengkhotbah itu ya. Dia harus seorang pembelajar, lalu memiliki karakter Kristus. Waduh. Nah, ini semua berangkat dari keintiman dengan Tuhan. Begitu. 5 standar khotbah.
khotbah yang baik. Yang pertama, Alkitabiah. Nanti saya share ini kembali ke Kak Sera ya, supaya teman-teman bisa miliki. Ini dia. Standar khotbah yang pertama adalah Alkitabiah. Ingat, Alkitab diinspirasi oleh Allah kepada penulis. Dan penulis punya situasi kehidupannya yang tidak vakum. Dia punya dinamika kehidupannya pada saat itu. Ini harus kita temukan. Lalu temukanlah berita atau pesan yang ditulis oleh penulis itu. Ini tugas kita. Kita gali supaya kita menemukan berita apa, pesan apa, maksud apa yang hendak si penulis saat itu ingin sampaikan kepada penerimanya pertama. Kepada pembaca pertamanya. Surat Paulus kepada jemaat Efesus. Apa sih intinya? Apa yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Efesus? Temukan itu lebih dulu. Ini harus menjadi guidance utama kita ketika kita hendak berkhotbah. Disinilah kita berlelah. Menemukan berita atau pesan itulah kita berlelah. Cari, gali, ulang-ulang. Kemarin saya tulis baca, baca lagi, baca, baca lagi, baca lagi. Kalau perlu, misalnya ada jadwal khotbah hari Minggu, baca dari hari Senin, baca terus. Tapi jangan tinggalkan pekerjaan lain, hanya baca itu saja, bukan itu maksudnya ya. Baca teliti begitu ya, nikmati. Terus baca perlahan, baca cepat, ulangi. Ini maksudnya apa ya? Begitu. Sehingga ketika kita dapat, ini menjadi guidance kita. Oh, ini toh maksud si penulis kepada pembaca pertamanya. Ini kita tarik keluar, ini menjadi modal kita untuk menyampaikan firman. Amin. Untuk berkhotbah. Itu dia. Lalu relevan. Relevansikan apa yang Alkitabiah tadi kepada pendengar Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman. Kalau teman-teman yang masih sekolah sharing di sekolahnya, relevansikan. Begitu ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, relevansikan kekudusan ke dunia, ke pendengar saudara. Gitu. Dunia di mana saudara ada. Itu relevan. Dekat. Kalau bicara kepada keluarga, relevansikan kepada keluarga. Kalau kepada anak-anak, bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa anak-anak. Ini dia, kemarin saya katakan hermeneutik itu membangun jembatan antara dunia masa lalu dengan dunia masa kini. Membuat kebenaran itu mengena kembali di kehidupan manusia zaman sekarang. Kan kalau kita perhatikan Alkitab itu dari kita sekolah minggu sampai sekarang isinya itu-itu saja kan. Ya memang tidak diubah. Ya memang sudah seperti itu. Tetapi berita itu menjadi segar di zaman sekarang. Apa yang perlu kita temukan? Prinsip kebenarannya. Prinsip kebenarannya yang hendak kita bagikan. Apa makna teks untuk saat ini? Begitu. Mengerti, saudara-saudara? Saya boleh lanjut ya. Tadi Alkitabiah, yang kedua relevan. Yang ketiga, komunikatif. Komunikatif. Yang pertama artinya mudah dimengerti. Ini saya tulis, tugas pengkhotbah adalah untuk menjelaskan maksud Tuhan kepada jemaat sehingga mereka mengerti. Jangan akhirnya jemaat menjadi bingung. Jangan. Kita sederhanakan bahasa-bahasa yang rumit, gitu ya. Terkadang kan ada yang senang dengan bahasa asli. Boleh, kalau kita belajar bahasa asli, Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani, silakan. Tetapi bahasa asli itu harus diterjemahkan sampai jemaat mengerti. Oh, maksudnya itu toh. Jangan ditinggalin. Sehingga jemaat bertanya-tanya apa ya tadi ya.
Nggak mengerti jadinya. Khotbah harus mudah dimengerti. Lalu menarik. Nah, di sini saya katakan membuka pendahuluan yang menarik. Bisa dengan statement atau dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat situasi sekarang, dunia menjadi semakin sulit karena seluruh dunia dilanda COVID-19. Semakin tidak jelas keadaan dunia ini, gitu ya. Atau dengan cerita. Pada tanggal 26 Mei 1999, UEFA menggelar final UEFA Champions League antara Bayern Munchen dan Manchester United. Besok saya khotbah itu ya. Tapi bukan tentang itu hanya cerita di awal begitu. Atau pakai kisah kapal Titanic. Kita bercerita perjalanan dari Liverpool menuju Amerika begitu. Lalu sang pembuat kapal, saudara bisa dramatisir kisah itu. Ceritakan. Atau dengan lagu. Saudara bisa naikkan pujian di awal lagu. Atau bisa berpuisi, kalau yang bisa berpuisi, yang biasa menggubah puisi, silakan. Lalu alur khotbah teratur. Tapi mengandung ketegangan sehingga unsur menariknya tidak hilang, begitu ya. Jangan karena kita sibuk mengatur plot khotbah kita, wah khotbah saya sudah indah nih, begitu ya. Tapi biasa saja gitu kayak kita ceritakan. Satu kali, ini tidak mendiskreditkan siapapun. Saya berjemaat lalu mendengarkan seseorang berkhotbah. Orang ini berkhotbah tentang Abraham. Kalau kita kita ceritakan kisah Abraham kepada hampir semua kita sudah tahu kisah itu. Bagaimana taatnya Abraham menyerahkan Ishak, begitu ya. Ya sederhana saja, ceritanya plotnya begitu seperti kita membaca selesai. Ya sudah, tidak menarik. Tapi kalau kita bisa mendramatisir kisah itu, saudara-saudara, bayangkan Abraham hanya memiliki seorang Ishak, tetapi Allah meminta kepadanya. Dan apa responnya? Alkitab mencatat pagi-pagi benar Abraham pergi ke tempat yang Allah beritahukan kepadanya. Dia menyertakan bujangnya. Hidupkan kisah yang sudah pernah didengar oleh jemaat. Hidupkan kisahnya. Nah, inilah butuh kecakapan, butuh latihan. Ya, kalau saudara-saudara punya waktu latihan. Lalu cara penyampaiannya bagaimana? Bagaimana kita menyampaikan khotbah kita? Lalu nyaman di telinga pendengar, jangan sepanjang khotbah 30 menit, 40 menit, nada tinggi terus. Terus begitu terus. Tapi ada juga yang begitu dan nafasnya cukup kuat begitu. Tapi nyaman di telinga, didengar nikmat begitu. Ada intonasi suara yang dimainkan di spot-spot yang tepat. Lalu nyaman juga berkaitan dengan isinya, sekalipun menegur dosa dengan tegas, tetapi jemaat tidak tersinggung. Jangan tunjuk orang, Michael, karena di sini ada Michael Situmorang ya. Michael, kamu itu, waduh, kita mempermalukan orang di depan umum. Tidak. Walaupun kita menegur dosa, kita bicara kepada halayak ramai. Dan mereka yang menyimpulkan, ya pendeta itu rasanya bicara kepada saya nih. Begitu ya. Sehingga kita tidak membangun perbantahan dengan jemaat. Nanti hasilnya, kalau kita nyaman begitu ya, menegur dosa dengan tegas namun jemaat tidak merasa tersinggung, tapi kita berbicara umum dan dia sadar, dia akan bisa saja di depan pintu keluar dia salami kita, terima kasih Pak, khotbah Bapak
sepertinya sangat dekat dengan diri saya. Tapi kalau kita saya tunjuk Michael begitu berkhotbah, kalau bisa di luar dia bilang, nanti tunggu ya. Begitu. Atau dia nggak mau datang lagi. Siapa pengkhotbahnya? Mario begitu. Pak Mario. Nggak mau dia datang lagi, ngapain? Nanti saya ditunjuk lagi jadi objek penderita begitu. Jemaat lain bisa tertawa, tapi si objek penderita ini sebenarnya menangis di dalam hatinya karena dirinya dipermalukan. Nah, itu nggak boleh. Bukan komunikasi yang seperti itu. Jangan kita merosting jemaat ya. Oh, itu berbahaya sekali, saudara-saudara. Selanjutnya kristosentris. Yesus adalah sentral dari Alkitab. Dan harus diingat, Alkitab bukan pelajaran moral, tetapi memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Yang finalitasnya adalah mendorong jemaat, mendorong orang Kristen, semua kita, agar memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Keserupaan di dalam Kristus. Inilah finalitas. Inilah tujuan dari kita berkhotbah. Tapi Pak, saya suka dengar pendeta berkhotbah tentang berkat. Tidak salah khotbah tentang berkat. Karena Alkitab juga bicara tentang hal itu, bukan? Tapi berkat yang seperti apa dan bagaimana? Berkat orang Kristen di dalam Kristus, bagaimana yang harus jemaat miliki? Yang dapat jemaat miliki? Satu kali saya pelayanan di luar kota, lalu waktu itu di change, bukan saya yang berkhotbah, saya jadi punya kesempatan untuk mendengar khotbah. Sang pengkhotbah sedang memberitakan kasih Bapa kepada anak. Lalu beliau katakan, Bapa di surga itu baik. Tidak salah, Bapa di surga memang baik. Tetapi dia katakan selanjutnya, karena dia baik, maka sebagai anak kita bisa meminta apa saja. Dia pakai dasar Alkitab, minta apa saja maka Bapa akan memberi, gitu ya. Maka kita boleh meminta apa saja kepada Bapa. Lalu yang mengejutkan selanjutnya, dia pakai analogi antara Nobita dengan Doraemon. Minta, merengek-rengek. Itu tidak Alkitabiah. Walaupun dia pakai ayat Alkitab. Allah tidak mengajar kita merengek-rengek. Begitu ya. Tidak seperti itu hubungan yang Allah kehendaki. Antara bapak dengan anaknya tidak seperti itu. Justru diajarkan hubungan antara bapak dengan anak adalah tanggung jawab. Begitu. Hubungan yang bertanggung jawab. Bukan yang kekanak-kanakan. Begitu ya, saudara-saudara ya. Kemarin saya sempat membahas tentang orang Samaria yang murah hati. Saya harap teman-teman masih ingat ya. Yang biasanya saya katakan begini, yang biasanya yang menjadi hero di sana adalah orang Samaria yang murah hati. Loh, kalau begitu di mana letak kristosentrisnya? Kalau yang hero-nya adalah orang Samaria yang murah hati. Jadi jemaat diajar, mari kita belajar seperti orang Samaria yang murah hati. Baik dia. Tidak. Ketika Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini yang merupakan sesama manusia dari orang yang terluka itu? Jawabannya orang Samaria. Begitu ya. Jawabannya orang Samaria. Siapakah sesamaku? Pertanyaan di atas di dalam Injil Lukas itu. Siapakah sesamaku manusia yang hendak kukasihi? Orang Samaria. Ketika mendengar itu, saudara-saudara, sang ahli Taurat itu yang mendebat Yesus, dia merasa dia tidak bisa mengasihi orang Samaria. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria adalah manusia kelas 2. Begitu ya, yang tidak dikasih, yang tidak patut mendapat kasih. Tetapi Yesus mengajar, kasihilah orang-orang yang sulit dikasihi. Itu maksudnya. Seperti apa? Seperti aku mengasihi. Yesus pakai contoh, siapa yang dia kasihi di Injil Lukas?
Ada Sakeus sang pemungut cukai. Ada wanita yang kedapatan berzina. Ada orang kusta. Begitu ya. Itu orang-orang yang dalam masyarakat, dalam tatanan masyarakat pada saat itu disingkirkan dari strata sosial, tidak masuk hitungan. Maaf, mereka sampah masyarakat. Tapi Yesus mengasihi mereka. Orang-orang yang tidak patut menerima kasih justru harus dikasihi. Nah, itu pesannya. Jadi seperti Kristus mengasihi, kita mengasihi. Kristosentris. Mengerti teman-teman? Lalu otentik. Otentik. Tidak boleh imitasi. Baik konten maupun penyampaiannya. Dulu waktu saya masih belajar berkhotbah, masih sering meniru khotbah orang gitu. Tapi lama-lama saya mulai pelajari dari khotbah orang, dari pendeta senior, saya coba pelajari sendiri lalu membawakannya dengan gaya saya sendiri. Begitu teman-teman. Ya, jadi bukan meniru dan telan begitu, mentah-mentah, tetapi coba meneladani. Orang-orang suka dengan pakai istilah ATM begitu ya, amati, tiru, dan modifikasi menjadi milik kita. Kita harus seasli mungkin, harus seotentik mungkin. Karena kita unik di mata Allah. Saudara-saudara, baik yang pria maupun wanita, itu punya gaya khasnya masing-masing. Dan Tuhan memakai kita di gaya khas kita itu. Ya, jangan, wah, saya senang dengan pelayanan Kak Sera. Kalau dia berkhotbah begitu misalnya, saya mau seperti Kak Sera. Nanti gaya-gayanya Kak Sera ditiru gitu. Jangan. Karena saya bukan Kak Sera. Gitu. Kak Sera adalah Kak Sera sendiri. Gitu ya. Jadi biarlah dia dengan keunikannya, kita dengan keunikan kita. Amin, teman-teman. Atau kita punya pendeta favorit. Kita dengarin khotbahnya ya karena favorit ya. Terus kita pelajari. Memang sedikit banyak kita meniru dia, sedikit banyak. Tapi jangan plek mentah dong begitu ya. Jadi sehingga kalau ngelihat Michael itu seperti melihat Mario misalnya. Oh, jangan, enggak boleh. Michael punya keunikannya. Percayalah. Dan jangan khawatir dengan keunikan kita masing-masing. Tuhan hadir di keunikan kita. Amin. Otentik. Harus otentik. Seotentik mungkin. Diri kita. Ciri khas kita. Gitu ya. Dulu Michael dan teman-temannya meniru saya ketika saya mengajar dengan berkata sungguh. Begitu ya Michael ya? Betul, Pak. Ya, jadi inilah 5 standar khotbah tadi. Alkitabiah, lalu relevan, lalu apa lagi tadi? Kok saya lupa ya. Komunikatif, kristosentris, lalu otentik. Ini harus kita miliki. Ya, teman-teman. Ini dalam perjalanan waktu, bukan proses semalam jadi. Jadi saya harap pembelajaran kita ini jangan diharapkan semalam jadi. Dalam pengalaman pelayanan terus begitu ya. Lalu kita bagaimana menyiapkan khotbah? Nah, memilih sebuah teks. Biasanya orang bingung, aduh bagaimana ya? Yang pertama menggunakan liturgi, bisa pakai buku-buku penuntun begitu ya. Pakai kalender gereja, kalau saudara ada kalender gereja, tapi kan sekarang pelayanan makin kompleks. Terkadang tidak perlu itu. Nah, jika situasinya seperti itu, saudara-saudara, maka juga bisa pakai peristiwa-peristiwa di sekitar kita, yang dekat dengan kita, pakai itu. Misalnya peristiwa nasional, atau ini peristiwa internasional mancanegara yang bombastis. Bayangkan saudara dari bulan Maret sampai bulan 10 ini, berapa kali saudara dengar khotbah, banyak pendeta menggunakan
situasi COVID-19 ini menjadi headline-nya. Gitu ya? Bisa, sebab tidak dilarang. Bencana alam, malapetaka, ketika pesawat MH berapa itu yang punya Malaysia Airlines itu jatuh, ya ada juga pendeta yang menggunakannya, gitu ya. Jadi sebuah ilustrasi. Karena saya menyukai sepak bola, kerap kali ilustrasi yang saya kenakan itu dekat dengan sepak bola. Contohnya di sebelum musim liga berakhir di bulan Mei itu ada semifinal Liga Champions antara Bayern Munchen dengan Barcelona. Di Bayern Munchen itu ada pemain pinjaman dari Barcelona, Philippe Coutinho, begitu ya. Barcelona itu dibantai 8-2, saudara-saudara, 8-2. Dan Philippe Coutinho yang adalah sebenarnya pemain Barcelona, tetapi sedang dipinjamkan di Bayern Munchen, dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Atau 1 gol 2 assist begitu ya. Dia tidak segan-segan membunuh klub yang sebenarnya dia ada di sana. Tetapi dia memiliki loyalitas kepada klub yang sedang menggunakan jasanya, yang sedang memanfaatkan dirinya. Saya tarik itu, situasi itu, saya tarik itu lalu saya katakan, itu ada di Facebook saya tulis ilustrasi itu. Walaupun kita dulu masih hidup sebagai manusia lama, di kondisi kita yang lama, tetapi di situasi kita yang baru, sebagai manusia baru kita harus loyal. Loyal kepada Kristus, begitu ya. Kalau saya khotbahkan tentu dengan dramatisasi saya berikan. Jadi dengan situasi-situasi yang dekat bisa kita pakai peristiwa untuk memulai khotbah atau memilih teks yang dekat. Begitu. Biasanya orang pilih teks bingung. Tapi semakin pengalaman dia tidak bingung. Saudara-saudara, dia menjadi tahu, oh saya pakai teks ini, begitu ya. Lalu faktor pelayanan dan penggembalaan. Kalau saudara nanti jadi gembala ya harus tahu situasinya begitu. Dan ini yang paling penting, faktor pribadi, pembacaan harian Alkitab kita, dan pengalaman pribadi itu tidak mutlak, tetapi yang paling penting adalah pembacaan Alkitab harian. Dari situlah kita buat khotbah. Makanya tadi saya katakan heran juga kalau pengkhotbah tidak baca Alkitab. Karena dalam pembacaan Alkitab yang terstruktur, saudara-saudara, tentu ada hikmat Tuhan yang mengalir. Ada catatan-catatan yang kita buat. Begitu. Wah, saya dapat ide. Dari sana kita dapat ide, baru kita kembangkan, saudara-saudara. Gitu ya. Mengerti, teman-teman? Jadi ini yang utama, karena saudara kan kebanyakan bukan gembala, begitu, di sebuah gereja, lalu tidak mengikuti tahun gerejawi pelayanannya, ya pembacaan harian Alkitab, itu bisa, dan itu yang utama, begitu. Lalu menggali teks, ini hanya ibarat, karena kita minggu lalu sudah belajar. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, aku memikirkan teks berulang-ulang, setiap hari dan mencoba menenggelamkan diri ke dalamnya sehingga benar-benar mendengar apa yang dikatakan teks tersebut. Jadi ini cara kita menggali teks. Dipikirin ulang-ulang. Ya. Lalu kedua itu Hirsch, dia berkata sebuah teks menyimpan arti yang dimaksud oleh penulisnya. Lalu Mario Alberto juga punya pendapat, pengkhotbah yang cerdas haruslah memperhatikan genre teks yang kemarin kita belajar. Juga membaca teks tersebut ulang-ulang sehingga ia memahami maksud si penulis, mengerti. Jadi betapa pentingnya baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ya. Lalu merenungkan teks, membolak-baliknya di dalam pikiran kita.
kita mengambil waktu untuk merenungkan teks, direnungkan. Mazmur 1 ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi bagi kita merenungkan teks, serius memikirkannya sampai teks tersebut menyentuh dan menggerakkan kita. Dia seperti menguasai. Dia menyelimuti pikiran kita. Merenungkan teks itu seperti mencari sari manis. Bagai lebah dengan bunga. Bagaimana lebah mencari bunga lalu menghisap sari-sarinya. Lalu bagai anjing menggerogoti tulang. Teman-teman yang memelihara anjing pernah lihat anjing menggerogoti tulang? Dia putar, dia bolak-balik begitu ya. Lalu bagai seorang anak menghisap jeruk. Anak kalau buka jeruk itu dia tidak makan satu-satu, dia pegang atau orang tuanya kupas begitu, lalu dia taruh di mulutnya. Wah, mulutnya itu celemotan begitu ya. Karena dia nikmati betul. Begitu. Saudara-saudara. Lalu bagai sapi mengunyah makanannya. Dikunyah, dia diamkan, ditaruh di temboloknya begitu ya. Lalu nanti ketika siang hari dia duduk santai, dia kunyah lagi. Dia keluarkan, dia kunyah lagi. Begitulah kita merenungkan teks. Jangan dibaca sekali, oke, saya sudah tahu. Waduh. Nah, ini penyakit ini jangan dipakai. Saya sudah tahu. Walaupun teks itu kita baca ulang-ulang, kita sudah pernah membacanya kemarin, 2 hari lalu, seminggu lalu, bulan lalu, apalagi tahun lalu, jangan kita bilang, saya sudah tahu isinya. Pantang begitu ya. Berbahaya. Setiap dekati teks, taruh di hati kita. Saya ingin dapat makna yang baru. Saya ingin dapat ide, pengertian yang baru dari teks. Saya mau mendapat pencerahan yang baru dari teks. Itu dia. Ambil waktu kita renungkan. Nikmati teks itu, saudara-saudara. Jangan jangan anggar jago ya. Sekali lagi dilarang anggar jago. Saya sudah tahu, sudah sering. Walaupun khotbah yang pernah kita khotbahkan, kita punya kesempatan berkhotbah misalnya dadakan, kalaupun itu mendadak, coba baca cepat teks itu sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Cepat baca, perhatikan teksnya. Jadi kita hanyut di dalamnya, saudara-saudara. Biarkan diri kita dikuasai oleh firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita gali. Di pikiran kita. Nanti dia keluar seperti air. Lalu bagaimana menata materi khotbah? Pengkhotbah yang baik harus merancang hasil yang ia harapkan dalam hati dan pikirannya. Begitu ya, mencapai hasil yang sesuai dengan harapan oleh penulis teks. Sama, kalau kemarin saya pakai analogi itu pikiran Allah lalu disampaikan kepada penulis, ditulis, lalu disalin, diterjemahkan, ditafsirkan, diberitakan. Pemberitaan itu harus sesuai dengan pikiran Allah. Gitu ya, harus sesuai. Sehingga penerapan yang diharapkan juga haruslah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Harus. Kalau kita merancangnya, kita sudah berangan-angan, saya ingin ujung ending khotbah saya orang bereaksi seperti ini. Sudah diangan gitu, sudah dibidik. Jadi kita bergairah juga begitu. Wah, senang gitu. Kita sang pengkhotbah punya rasa senang. Tapi kalau pengkhotbah yang ketakutan dengan jadwal, aduh dia sudah stres sendiri ya. Waduh, besok saya khotbah. Apa ya, harus bagaimana? Itu berbahaya sekali. Ya, teman-teman. Lalu menata, memilih kata dan menyusun kalimat. Sampaikan dengan jelas, hindari segala kemungkinan arti ganda. Jadi jelas kita ngomong. Tertata rapi. Jangan ambigu kalimatnya. Pilih kata-kata yang sederhana yang mudah dipahami oleh pendengar. Satu kali saya punya kesempatan melayani di saudara-saudara kita yang kaum yang tinggal di rel kereta begitu.
Jadi para pemulung, wah, sepanjang perjalanan ke tempat pelayanan saya berpikir bagaimana saya merelevankannya. Situasi ini ke dunia mereka. Bingung begitu. Akhirnya saya berpikir keras. Oke, saya ingat setiap situasi setelah selesai ibadah, mereka ada pembagian makanan. Saya pakai ini jadi ilustrasi. Pembagian makanan itu biasanya ada satu pintu, mereka antri satu-satu, dan tidak jarang mereka rebutan. Saya ingin sampaikan bahwa seseorang yang menjadi Kristen, pengikut Kristus, harus memiliki karakter Kristus. Bagaimana menerjemahkan karakter Kristus ini ke dunia mereka? Dunia yang keras itu, yang tidur di gerobak, yang apa. Bagian pembagian makanan biasanya rebutan, itu cakar-cakaran, bahkan tidak jarang berkelahi. Hanya karena nanti dibagi uang 2.000, 5.000, mereka berkelahi. Wah, saya mulai mikir, gimana ya berkarakter Kristus? Akhirnya saya pakai. Saudara-saudara, hal paling sederhana saja. Bagaimana saudara jelas bahwa saudara sudah memiliki karakter Kristus? Sabar. Nanti ya, keluar dari pintu ini setelah ibadah, saya tidak ingin melihat ada yang rebutan. Wah, ternyata itu berhasil. Tapi tidak tahu selanjutnya. Tapi saya bilang, itu alat uji yang paling dekat dengan mata pengkhotbah. Saya bisa lihat saudara bagaimana saudara bereaksi mendengar khotbah. Jangan saya masih di sini, saudara sudah rebutan di pintu itu. Ya karena saya pernah lihat rebutan dan mengerikan situasinya. Ya biasa kan dunia mereka ya. Tapi mendekatkan berita hidup seperti yang Kristus inginkan itu bagaimana? Kalau saya hanya berarti kita harus hidup seperti Kristus, saudara-saudara, sebab kita orang Kristen. Mereka diam, nggak ngerti bagaimana menerjemahkan di kerasnya dunia mereka. Untuk makan saja mereka sulit. Begitu ya. Menerjemahkan itu. Jadi pakai situasi yang sederhana, pilih kata-kata yang paling dekat dengan mereka. Saudara yang tahu konteks pelayanannya masing-masing, pilih paling dekat. Begitu. Sehingga bahasa yang ada di langit itu turun ke bumi. Bahasanya kita yang kita belajar di meja belajar itu dipahami dengan baik. Begitu ya. Pilih kata yang konkret dan jelas. Jangan hanya memberitahu, tetapi juga tuliskan, tampilkan, lukiskan. Lewat apa? Act out. Ini tangan kita, gerak tubuh kita, mata kita. Ingat ya saudara, jangan rebutan. Saya bilang begitu. Jangan seperti kucing garong. Cakar-cakaran. Ya diperagakan kucing garong. Jadi itu dekat, divisualisasikan di mata mereka. Wah, jemaat, iya Pak, oh iya begitu memang. Begitu. Tapi itu ilustrasi, bukan inti. Intinya saya mau bilang kamu harus hidup berubah. Jangan seperti kebiasaan lama. Sebenarnya begitu kan? Tapi saya mau visualisasikan. Ayo, biasanya kamu rebutan, sekarang ayo, kalian setiap hari Sabtu, kalian dengar khotbah. Di mana letak kalian menyerap khotbah? Atau kalian mau datang ibadah hanya karena mendapatkan dana, mendapatkan makan? Kan tidak. Terhina saya kalau saudara datang hanya untuk itu. Tapi ayo tunjukkan perubahan dari hal sederhana. Jangan nanti seperti kucing garong ya, cakar-cakaran di luar. Seperti kucing garong, itu saya buat. Begitu ya. Tidak apa-apa. Ada juga kan saudara sering melihat pengkhotbah yang menggunakan gimmick begitu. Ya silakan. Itulah visualisasi. Kalau saudara bisa pakai alat peraga, silakan. Kalau bisa, silakan. Biasanya guru-guru sekolah minggu kan pakai alat peraga, menjadi lebih mudah, dan mereka menyiapkan alat peraga dengan cerdas. Itu luar biasa. Pakai boneka tangan, pakai gambar, itu boleh juga. Nah, pengkhotbah juga boleh pakai itu, gitu ya, pakai alat peraga. Tetapi biasanya alat peraga, ingat, peran alat peraga adalah penolong kita. Jangan
Nanti dia jadi yang utama sehingga mata jemaat melihat kita, melihat alat peraga yang kita gunakan. Terus begitu. Tapi harus diri kita yang terlihat gitu ya. Juga jangan lebay, jangan berlebihan. Misalnya menirukan gaya, saya laki-laki menirukan gaya perempuan. Jangan kelewatan. Jangan sampai kejantanan saya luruh begitu. Jadi terus-terus begitu, enggak. Sekali, dua kali oke. Gitu ya. Jangan lebay, normal saja. Dan tentu dalam bimbingan Tuhan. Ya, pilih kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Nah, saya mulai memperhatikan ada pengkhotbah-pengkhotbah yang belajar public speaking, pemilihan katanya bagus sekali. Dan saya juga menikmati yang seperti itu. Sekarang saya belajar, oke. Karena khotbah itu harus semakin dekat dengan pendengar. Sekalipun punya ketegasan berita ya, Alkitab itu punya ketegasan berita yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi dia harus turun menyapa kepada pendengar. Di dalam bahasa pendengar. Gitu ya. Oke. Rasa-rasanya kita sudah mau selesai ini. Pengkhotbah yang baik menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Yes, harus. Mereka mempelajari teks, mencoba menyampaikannya dengan jelas, mencari contoh-contoh yang relevan, dan menerapkannya pada situasi yang dihadapi para pendengar. Khotbah-khotbah mereka mungkin terlihat mudah dan lancar, namun di balik setiap khotbah terletak disiplin dan kerja keras seumur hidup. Wah, seumur hidup. Jadi ada yang masih tertarik jadi pengkhotbah? Seumur hidup loh. Belajar terus, baca buku terus. Gitu ya. Jadi kalau saudara lihat pengkhotbah yang cakap begitu di depan mimbar, dia lelah di meja belajar. Gitu. Dia lelah di meja belajarnya. Dia pelajari terus. Terus. Pengalaman lah atau jam terbang yang membuat kita semakin lentur. Begitu. Jadi Kasera harus bersedia memberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih muda di sana. Di Genesis Ministry. Supaya mereka semakin lentur. Gitu ya, kayak Angel itu pasti lentur sekali kalau itu ya. Kayaknya pengalamannya sudah sampai di mana-mana yang itu ya kan? Mana tadi saya lihat ada kayak Angel tuh ya. Nah, itu lentur karena biasa sudah apa ya? Sudah sering gitu. Jam terbangnya tidak bisa dibohongi. Begitu. Ini penutup kita. Pengkhotbah adalah seorang prajurit dan juga pengkhotbah seorang prajurit dan juga gembala. Dia memberi makanan, membela, dan mengajar. Mulutnya ada gigi, dan dia sanggup menggigit dan bertarung. Begitu. Karena prajurit, ingat ini. Bertarung melawan apa? Ya, melawan kuasa kegelapan yang ada. Itu Martin Luther yang tulis, saudara-saudara. Mari kita belajar. Kalau saudara nanti saya bisa rekomendasi buku-buku sederhana. Tim Keller menulis buku judulnya Preaching, itu cukup baik. Kalau teman-teman suka membacanya, ingin membacanya, silakan cari di Tokopedia ya. Judulnya Preaching. Tim Keller, Timothy Keller. Itu sangat baik. Salah satu buku yang saya baca juga. Dan ada buku-buku yang lain membuat kita bersemangat. Lalu terbitan Gandumas yang sangat aplikatif, judulnya Berkhotbah di dalam Roh. Berkhotbah dalam Roh, begitu ya. Itu Dennis Kinlow kalau tidak salah. Dennis Kinlow, Berkhotbah dalam Roh. Begitu. Oke, saudara. Ini saya dan istri dan pertama. Yang kedua belum ada fotonya bersama-sama karena corona. Oke, selamat belajar. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Makasih Pak Mario untuk ya teman-teman memberkati. Mel, gimana nih apa yang kamu dapat, Mel? Ya, kalau yang aku dapetin tuh gimana berkhotbah itu tuh nggak sembarangan, dan
tadi yang syarat seorang khotbah itu salah satunya kan intim dengan Tuhan. Nah, jadi gimana ketika kita intim dengan Tuhan itu apa yang kita khotbahin itu tuh nggak sembarangan gitu. Jadi apa yang kita khotbahin itu pun bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan tadi juga yang cara-cara berkhotbah itu salah satunya tuh kayak jangan terlalu lebay apa segala macam. Nah itu tuh salah satu yang cukup penting gitu untuk menjadi pengkhotbah yang benar gitu. Itu aja sih Kak. Keren. Kalau dari aku sih, kalau boleh sharing, kita sebagai orang Kristen tuh berkhotbah bukan tugasnya Pak Pendeta doang ya. Kan kita diminta untuk memberitakan Injil. Kayak di Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi materi ini sangat membekali kita sih untuk melakukan apa ya itu namanya, perintah agung ya, yang udah amanat agung yang udah Tuhan berikan kepada kita. Makasih Pak Mario sekali lagi. Silakan, ada pertanyaan? Tadi siapa WL cowok siapa tadi namanya, dia tutup bagus sekali kalimatnya. Pemberitaan firman Tuhan itu bukan lagi hanya semata tugas pendeta. Itu betul sekali. Ya, Amin. benar, itu tepat sekali. Dia sih udah sering diberikan kesempatan. Wah, Dia mantap. aja yang menolak ya. Jadi gimana? Oh, aku pengen nanya sih Pak Mario. Ya, Kan udah pernah coba sih di Genesis juga sempat ada 5-minute preaching ya. wah Nah, itu. Terus waktu itu udah sempat coba, cuman yang dialamin di 5-minute preaching itu kadang lupa sama materi yang udah disiapin Pak, gitu. Jadi padahal udah siapin mateng-mateng, terus pas di depan malah ada yang kurang, jadi rada menyesal dikit gitu sih. Jadi pingin minta tips untuk nggak begitu sih Pak. Oke, saya jawab ya. Siapa bro namanya bro? Gilang Pak. Oh Gilang, oke Gilang, saya panggil nama ya. Gilang, itu normal yang kamu alami. Ya, itu normal. Semua pembicara itu awalnya begitu. Semua. Jadi, makanya dilatih setiap hari Gilang. Lalu tipsnya bagaimana? Bawa catatan. Nggak berdosa kamu baca catatan. Ya, jadi jangan ragu baca catatan. Tapi matanya jangan ke catatan terus, lihat terus, jangan begitu juga ya. Ini saya ingat sekali dulu pesan dosen saya. Seorang pilot senior, pilot ya. Seorang pilot senior itu tetap membawa manual book untuk tombol-tombol yang mana harus dia tekan. Walaupun dia sudah ingat, dia tetap bawa manual book. Tujuannya apa? Bisa saja dia miss. Walaupun tidak miss semua, tapi bisa terkadang hilang gitu. Nah, itulah gunanya manual book bagi seorang pilot senior. Dia bisa baca lalu ya cepat begitu ya. Begitu juga pengkhotbah. Dia baca catatan, walaupun sudah ada di kepalanya, bisa saja dia miss di mimbar. Nah, oleh karena itu bawa catatan supaya ketika kita melihat, oh ini tadi yang lupa gitu loh, tek gitu ya. Langsung tingnya mulai di pikiran kita, ting gitu ya. Nah, jadi jangan malu bawa catatan. Tapi pesannya matanya jangan ke catatan terus. Begitu. Wah, itu luar biasa bagusnya itu 5-minute preaching untuk latihan. Dan selanjutnya kalau jadi walaupun Genesis punya 5-minute preaching program itu, jangan ya sudah, saya kan nggak giliran, jangan begitu. Di rumah itu coba khotbah di depan kaca, dengar suaramu sendiri. Biasanya kita malu loh dengar suara kita sendiri. Dulu saya latihan itu saya rekam. Habis saya rekam saya dengar suara saya. Tertawa-tertawa sendiri. Lucu juga ya suara saya gitu. Tapi enggak apa-apa, kan sekarang handphonenya sudah canggih-canggih ya. Dulu saya pakai Walkman itu rekam. Sekarang pakai handphone rekam.
mulai tata kalimatnya dari pembuka. Shalom Bapak Ibu atau shalom teman-teman sekalian. Hari ini saya bersyukur saya punya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan berkhotbah dengan judul atau tema khotbah saya hari ini adalah setia sampai akhir. Misalnya begitu ya. Sudah bicara saja terus. Nah itu kan latihan. Latihan. Kurangi gitu ya, kurangi ya. Latihan. Semua itu dilatih, bisa karena biasa. Jadi jangan malu. Dulu saya seperti orang gila juga sih latihan di kamar gitu ya. Intonasinya dimainin karena di kamar itu kita merdeka, orang kamar-kamar kita kan. Intonasinya dimainin. Saudara-saudara, itu latihan. Kalau kan saudara-saudara gitu terus. Jadi gitu. Itu latihan. Semua proses latihan ya Gilang. Itu saja tipsnya. Siap, makasih Pak Mario. Ada lagi? Jangan malu-malu, ayo ini kesempatannya. Iya, teman-teman Satu nggak boleh lagi, malu. satu Aduh, dua luar lagi. biasa. Ya, luar biasa. Sambil menunggu Pak, saya mau ada satu ya. Tadi kan saya sangat senang karena Pak Mario menyentil tentang eksegesis dan eisegesis ya. Karena saya berharap semua sudah mengerti apa eksegesis mengeluarkan makna yang sebenarnya, dan eisegesis saya senang karena Pak Mario menggunakan kata premis yang ada di pikiran kita ya. Nah, kalau kita di dalam menggali firman Tuhan, kan sudah ada ide ini Pak ya, ide sudah ada, dan setelah ide itu sudah ada, kemudian muncul firman Tuhan atau ayat yang kita tahu bisa ada korelasinya dengan ide yang muncul. Nah, apakah itu termasuk eisegesis atau tetapi penggaliannya tetap kita gali dari ayat itu. Okay. Jadi bukan idenya yang kita kembangkan tetapi ayat itu yang kita gali. Sudah, itu jawabannya Bu. Sudah. Itu jawabannya. Itu begitu. Kita jadi punya ide. Ya. Kita punya ide, yes. Ya tadi ya, lewat kisah, lewat pengalaman hidup. Ada ayat. Nah, ini dulu dikeluarin ayatnya. Lalu kisah kita yang alurnya kita masukkan ke sini. Jangan teks yang ditundukkan kepada kisah. Jangan. Tapi kisah, cerita, ilustrasi yang kita tundukkan kepada teks. Apa makna dari teks, begitu ya. Itu pasti bisa. Walaupun sulit di awal, namanya mencoba terus, begitu. Kak Sera tanya dan dia juga langsung jawab. Saya senang bisa dapat kalimat itu. Walaupun saya sudah tahu Pak Mario sudah sampaikan di kelas sebelumnya, tapi senang dengan kata yang premis tadi ya. Ya, saya bisa tahu siapa Lisdiaken Jenister dan Marta Regina. Ini mahasiswa apakah saya, mahasiswa Bu? Bapak? Betul, ada Joy Patola, Lisdiaken Jenister biasa dipanggil, lalu ada Marta. Okay. Ini mereka di asrama ini Bu, di asrama. Baik. Wow. Ya. Very nice asramanya ya. Very nice. Terima kasih. Iya. Terima kasih sudah hadir ya. Satu lagi deh pertanyaan, kalau tidak kita sudahi. Oke, ada lagi Bro Gilang? Dari saya udah Pak. Oke. Ya, sepertinya tidak ada lagi. Oke. Silakan. Selanjutnya doa syafaat dipimpin oleh Shalom. Lalu kemudian doa penutup dan berkat oleh Pak Mario ya. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, sekarang kami telah berkumpul bersama setelah mengikuti ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini, ibadah yang telah
Tuhan berikan firman-Nya, pengajaran mengenai homiletika oleh Bapak Mario Alberto. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati keluarga Bapak Mario Tuhan. Tuhan kiranya juga pakai Bapak Mario lebih lagi di dalam pelayanannya dan di dalam segala hal yang kiranya akan dia lakukan. Tuhan juga kiranya memberkati kami Tuhan yang telah mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kiranya kami juga dapat mengerti dan untuk kedepannya kami bisa lebih mengerti lagi Tuhan untuk cara-cara dalam berkhotbah. Tuhan kiranya juga memberkati pelayanan kami Tuhan, Genesis Ministry. Tuhan kiranya memberkati leaders yang telah selalu membantu kami Tuhan, dari Kak Sera, Kak Revna, Kak Lydia, Kak Angel, dan lain-lain Tuhan, dari Genesis Ministry yang berada di Jakarta maupun yang ada di Manado, dan juga pelayanan-pelayanan kami di Genesis Youth Ministry, Genesis Children Ministry, GFF, G-Hope, dan lain-lain. Kiranya Tuhan yang berkati pelayanan kami selalu Tuhan, supaya kiranya pelayanan kami bisa lebih bisa memperluas lagi, dan juga sekiranya kami bisa menyenangkan hati-Mu selalu. Tuhan Yesus, sekarang kiranya juga kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia, supaya dari Sabang sampai Merauke, supaya kiranya selalu aman dan sejahtera selalu. Kiranya Tuhan memberkati virus COVID-19 yang masih ada di Indonesia ini, supaya kiranya bisa secepat mungkin dihilangkan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para dokter-dokter yang telah membantu untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati pemerintahan kami Tuhan, dari yang teratas hingga yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati keadaan di negara kami Tuhan, supaya kiranya aman, tentram, dan sejahtera selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan turun atas kita dan memberkati setiap kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan peneguhan bersama Roh Kudus mulai malam hari ini menyertai setiap kita pribadi lepas pribadi, sampai Kristus datang menjemput setiap kita. Haleluya. Amin. Thank you semua, terima kasih. Makasih semuanya udah. Oke. Makasih banyak semuanya, ditunggu minggu depan ya. Merayakan. Oke, Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih Pak Mario ya. Tuhan Yesus ya, berkati. Kak Tuhan berkati semua. God bless ya. Saya Livia. Ya, terima kasih Pak. Berkati. Dadah. Dadah. Salam kenal bagi yang lain ya.